Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zafira Zahra Mufidatul Ilma dengan NPM 24013010314. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan itu merupakan salah satu pilar fundamental yang menentukan arah dan kualitas tata kelola korporat suatu perusahaan. Struktur ini itu merujuk pada distribusi kepemilikan saham di antara berbagai jenis investor dan bagaimana distribusi tersebut mempengaruhi kontrol serta proses pembalian keputusan yang strategis. Nah, struktur ini itu bukan variabel yang statis. Jadi dia dapat berubah seiring berjalannya waktu melalui merger, akuisisi atau perubahan strategi investor. Nah, secara analogi, memahami struktur kepemilikan sebuah perusahaan itu dapat diibaratkan seperti memahami sistem politik sebuah negara. Jadi, negara dengan sistem demokrasi multipartai yang cair atau kepemilikannya itu tersebar, itu memiliki tantangan dalam membentuk pemerintahan yang stabil dan memastikan para politis atau manajer itu bekerja untuk rakyat atau pemegang saham. Sebaliknya, negara dengan sistem satu partai yang dominan atau kepemilikannya itu terkonsentrasi, itu mungkin memiliki pemerintahan yang sangat stabil dan efektif dalam implementasi kebijakan, tetapi juga berisiko tinggi untuk menindas hak-hak kelompok yang minoritas. Jadi keduanya itu memerlukan sistem checks and balance atau mekanisme GCG yang berbeda untuk dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada kepemilikan institusional versus individu. Pembagian kepemilikan saham antara investor institusional dan investor individu ini tuh merupakan salah satu dimensi paling fundamental dalam analisis struktur kepemilikan. Jadi, kedua kelompok investor ini tuh memiliki karakteristik, motivasi, dan kapasitas yang berbeda-beda secara signifikan yang pada gilirannya itu mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam tata kelola korporat. Eee, Secara umum, peningkatan porsi kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan itu sering kali itu dipandang sebagai faktor yang dapat memperkuat mekanisme GCG. Nah, investor institusional itu merujuk pada entitas. Jadi ini investor itu institusional itu pada entitas bukan perorangan yang mengolah dana dalam jumlah besar atas nama pihak lain. Contohnya kayak meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, atau dana abadi, dan bank. Nah, kalau investor individual atau retail itu perorangan yang berinvestasi untuk akunnya pribadi sendiri. Jadi, meskipun secara eh, umum jumlah mereka itu bisa sangat besar. Jadi kepemilikan mereka itu eee, terfragmentasi ke dalam porsi-porsi yang sangat kecil. Jadi akibatnya itu bisa menghadapi masalah-masalah seperti apatis rasional. Selanjutnya ada konsentrasi kepemilikan dan dampaknya. Konsentrasi kepemilikan ini merujuk pada sejauh mana saham sebuah perusahaan itu dikendalikan oleh sejumlah kecil pemegang saham. Ini itu salah satu variabel struktur kepemilikan yang paling kuat pengaruhnya terhadap dinamika tata kelola. Juga seringkali digambarkan sebagai pedang bermata dua. Nah, di satu sisi konsentrasi kepemilikan itu dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal pengawasan. Di sisi lain, ia juga menciptakan resiko penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Nah, dampak bersihnya itu terhadap kinerja dan nilai perusahaan itu sangat bergantung pada kualitas mekanisme GCG lain yang ada untuk menyeimbangkan kekuatan tersebut. Nah, manfaat utama dari konsentrasi kepemilikan ini itu kemampuannya untuk mengatasi masalah agensi tipe satu, yaitu manajer dan pemegang saham. Di mana itu, ketika seorang pemegang saham, apa namanya, memiliki 30, 40, atau bahkan lebih dari 50% saham perusahaan, mereka itu memiliki insentif yang sangat kuat untuk memantau kinerja manajemen secara
ketat, nggak seperti investor kecil yang pasif. Jadi pemegang saham pengendali itu memiliki kulit dalam permainan. Jadi, eee, ya apa, kayak sehingga kerugian itu, mengakibatkan manajemen yang buruk dan juga berdampak langsung pada kekayaan mereka. Namun, manfaat ini tuh juga datang dengan biaya potensial yang sangat besar, yaitu munculnya masalah agensi tipe 2, yaitu pemegang saham mayoritas versus minoritas. Nah, pemegang saham pengendali ini karena kekuasaannya yang dominan, mungkin itu akan tergoda untuk mengarahkan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Jadi ini tuh sebuah fenomena yang, dikenal sebagai tunneling atau ekspropriasi. Jadi ini tuh secara efektif itu menggali terowongan untuk memindahkan nilai dari perusahaan atau yang sebagian tuh dimiliki oleh minoritas ke entitas lainnya yang sepenuhnya dimiliki oleh mereka. Nah, jadi praktek ekspropriasi ini itu, dapat mengambil berbagai bentuk. Contohnya kayak yang paling umum itu transaksi pihak, berelasi yang merugikan seperti menjual produk perusahaan ke perusahaan pribadi milik pengendali dengan harga diskon atau sebaliknya membeli aset dari perusahaan pribadi mereka dengan harga yang digelembungkan. Nah, jadi praktek lain termaksud mereka pinjaman dengan bunga yang rendah kepada entitas yang terkait, itu menempatkan anggota keluarga yang tidak berkualitas pada posisi eksklusif dengan gaji yang tinggi atau menggunakan aset perusahaan untuk keperluan pribadi. Oke, kita akan membahas mengenai kepemilikan asing dan kepemilikan domestik. Di sini saya akan membagi menjadi 3 aspek, yaitu pengaruh pada tata kelola, kemudian ada pengawasan, dan ada fokus utama. Untuk kepemilikan asing atau investor asing, pengaruh pada tata kelola pada investor asing itu umumnya positif ya, karena bisa membawa standar yang lebih tinggi, standar global yang lebih tinggi, misalkan dari transparansi maupun akuntabilitas. Sedangkan pengaruhnya dari investor domestik itu bervariasi, kadang ada yang baik juga ada yang kurang, karena objektivitasnya itu juga kurang, karena merasa hubungan itu dekat dengan perusahaan kita. Kemudian ada aspek pengawasan. Untuk investor asing itu bisa menjadi pengawas dan bisa menjadi pemisu perusahaan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan investor domestik dia tuh bisa efektif juga bisa enggak. Tapi kadang objektivitasnya itu berkurang karena hubungan bisnis atau politik dengan perusahaan, seperti itu. 11-12 dengan pengaruh pada tata kelola yang saya sebutkan tadi. Termasuk ke bagian aspek fokus utama. Untuk investor asing itu dapat meningkatkan kualitas perusahaan seperti tata kelola kinerja perusahaan, reputasi perusahaan di mata global, karena perusahaan itulah mendapatkan investor asing atau kepemilikan asing, seperti itu. Sedangkan investor domestik itu bisa tergantung nih siapa dia. Bisa bisa kalau investor dalam negeri itu ada yang profesional, biasanya tuh baik. Tapi kalau misalkan pemilik utama atau pemilik utamanya itu merupakan keluarga sendiri, terkadang mereka tuh lebih mementingkan urusan pribadi mereka, urusan pribadi atau keuntungan keluarga mereka pribadi. Jadi tidak uh, mementingkan kepentingan yang bersama, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Maida Syara Azari Hidayat dengan NPM 240130103331. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penentu utama tata kelola korporat. Terdapat 3 faktor penentu utama tata kelola korporat. Yang pertama adalah ukuran perusahaan. Ukuran dan kompleksitas bisnis disebut sebagai faktor penentu yang paling jelas. Perusahaan yang lebih besar dan lebih kompleks secara inheren menghadapi tantangan tata kelola yang lebih besar. Operasi yang terbesar di berbagai negara, lini produk yang beragam, dan jumlah karyawan yang besar menciptakan masalah pemantauan dan pengendalian yang lebih rumit bagi dewan direksi dan manajemen puncak. Asimetri informasi antara manajemen dan dewan juga menjadi lebih besar. Karena itu, perusahaan besar cenderung perlu berinvestasi lebih banyak dalam sistem GCG yang formal dan canggih, seperti dewan yang lebih besar, komite khusus, fungsi audit internal yang kuat, dan sistem pelaporan berlapis. Faktor yang kedua adalah struktur modal, khususnya pada tingkat leverage atau utang. Utang dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin internal. Kreditur seperti bank dan pemegang obligasi
memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan itu dikelola dengan baik agar mampu membayar kembali utangnya. Mereka itu juga sering menetapkan perjanjian utang yang membatasi tindakan berisiko oleh manajemen dan secara aktif memantau kondisi keuangan perusahaan. Dan faktor yang ketiga adalah kinerja perusahaan. Yang diukur itu melalui pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Kinerja memiliki hubungan dua arah dengan GCG. Di satu sisi, GCG yang baik itu diharapkan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Di sisi lain, kinerja itu sendiri dapat memengaruhi praktik GCG. Perusahaan yang sangat profitable itu mungkin memiliki kemewahan untuk berinvestasi dalam praktik GCG terbaik. Namun, ketika perusahaan berada di bawah tekanan besar untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan yang tinggi, manajemen bisa tergoda mengambil jalan pintas dalam pengendalian internal atau bahkan memanipulasi laporan keuangan untuk memenuhi ekspektasi pasar. Oleh karena itu, periode pertumbuhan yang pesat justru menjadi saat di mana pengawasan GCG yang kuat sangat krusial. Selanjutnya adalah ukuran perusahaan dan kompleksitas bisnis terhadap GCG. Ukuran perusahaan dan tingkat kompleksitas operasional sangat mempengaruhi kebutuhan akan tata kelola perusahaan atau GCG yang lebih formal dan kuat. Perusahaan kecil yang hanya beroperasi di satu lokasi dengan satu lini produk biasanya masih bisa dikelola secara efektif melalui pengawasan langsung oleh pemilik atau dewan yang kecil karena struktur organisasinya cenderung masih sederhana. Namun, ketika perusahaan mulai berkembang melalui ekspansi wilayah, diverifikasi produk atau akuisisi, kompleksitas organisasi meningkat. Kondisi ini menyebabkan munculnya kantong informasi dan meningkatkan potensi masalah agensi. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih besar dan lebih kompleks cenderung menerapkan struktur GCG yang lebih formal dan berlapis. Meskipun demikian, struktur yang terlalu birokratis juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nur Maca Livia dengan NPM 24013100311. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari tingkat leverage dan juga struktur modal. Struktur modal sebuah perusahaan itu khususnya proporsi utang atau leverage dalam pendanaannya memainkan peran yang sangat signifikan sebagai faktor penentu eksternal terhadap tata kelola korporat. Di mana yang pertama, tingkat leverage yang tinggi itu dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin yang kuat bagi manajemen, menambah lapisan pengawasan dari kreditor di atas pengawasan yang sudah ada dari pemegang saham. Selanjutnya, untuk tingkat leverage yang terlalu tinggi itu juga bisa membawa resikonya sendiri. Beban bunga yang besar dapat membuat perusahaan itu rentan membuat adanya guncangan ekonomi dan juga meningkatkan resiko keberangkutan finansial atau financial distress. Nah, yang terakhir yaitu untuk struktur modal yang optimal itu melibatkan keseimbangan antara manfaat disiplin dari utang dan biaya resiko kebangkrutan. Di mana untuk dari perspektif GCG, tingkat leverage yang moderat itu seringkali dipandang positif karena memberikan lapisan pengawasan tambahan tanpa membahayakan stabilitas keuangan perusahaan secara berlebihan. Berikutnya, di sini saya akan membahas terkait pertumbuhan penjualan dan profitabilitas, di mana kinerja keuangan perusahaan itu sering diukur melalui indikator seperti pertumbuhan penjualan dan juga profitabilitas, misalnya return of asset atau biasa disebut dengan ROA, memiliki hubungan yang kompleks dan juga bersifat dua arah dengan tata kelola korporat, di mana perusahaan yang secara konsisten menunjukkan pertumbuhan penjualan dan juga profitabilitas yang solid itu seringkali memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam praktek GCG yang terbaik. Nah, hubungan antara kinerja dan juga GCG itu juga bergantung pada tahap siklus hidup perusahaannya. Dan dapat disimpulkan itu kinerja keuangan itu bukanlah sekedar hasil dari GCG, tetapi juga merupakan faktor kontekstual yang penting yang dapat membentuknya. Baik kinerja yang sangat baik maupun yang sangat buruk dapat menciptakan tekanan unik pada sistem tata kelola. Oleh karena itu, dewan yang efektif
Dewan yang efektif itu harus tetap waspada dan harus aman di segala kondisinya. Berikutnya yaitu terkait dengan karakteristik Dewan Komisaris yang efektif, di mana Dewan Komisaris atau Board of Direction dalam sistem satu tingkat merupakan poros dari seluruh mekanisme tata kelola korporat internal. Perannya itu sebagai pengawas utama atas pemegang saham, menempatkannya pada posisi yang sangat krusial, di mana efektivitas sebuah dewan itu bergantung pada serangkaian karakteristik yang berkaitan dengan komposisi struktur dan juga proses kerjanya. Untuk yang pertama, karakteristik pertama itu biasanya yang paling sering diperdebatkan adalah komposisi dewan, khususnya keseimbangan antara anggota dewan yang terafiliasi dengan manajemen atau insiders atau non-independent, dan juga anggota dewan yang tidak terafiliasi atau outsiders atau independen. Untuk karakteristik yang kedua itu semakin mendapat perhatian dalam keberagaman anggota dewan atau board diversity. Nah, untuk karakter yang ketiga itu terkait dari proses kerja dewan termasuk frekuensi pertemuan dan juga kualitas interaksi di dalamnya. Di mana dewan yang efektif itu merupakan dewan yang terinformasi dan juga independen. Dewan komisaris yang efektif itu dapat diibaratkan seperti kabinet penasihat seorang presiden, di mana jika kabinetnya hanya diisi oleh teman-teman dekat atau presiden yang selalu setuju dengan semua idenya, atau dewan yang tidak independen dan homogen, maka resikonya itu pengambilan keputusannya yang buruk sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Ratu Marsyanda Murti dengan NPM akhir 334, dan di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi dewan. Nah, dalam tata kelola perusahaan, komposisi dewan ini menjadi faktor yang sangat penting. Dewan yang efektif tidak hanya membutuhkan anggota yang memahami operasional perusahaan seperti direktur eksekutif, tetapi juga anggota independen yang mampu memberikan pengawasan secara objektif. Nah, anggota non-independen ini memiliki keunggulan karena memahami kondisi internal perusahaan secara mendalam. Namun, mereka juga berpotensi menghadapi konflik kepentingan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Nah, di Indonesia, ketentuan mengenai proporsi komisaris independen ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mewajibkan minimal 30% dari total dewan. Nah, ini menunjukkan bahwa independensi merupakan elemen utama dalam pengawasan yang efektif. Lalu selanjutnya adalah keragaman anggota dewan. Nah, selain independensi, isu yang semakin penting dalam tata kelola perusahaan adalah keragaman dewan atau board diversity. Nah, keragaman ini itu mencakup gender serta latar belakang keahlian. Nah, keragaman gender ini itu tidak hanya berkaitan dengan prinsip kesetaraan, tetapi juga memiliki dampak bisnis yang nyata. Dewan yang lebih beragam cenderung menghasilkan diskusi yang lebih kaya, mengurangi resiko groupthink, dan lebih memahami kebutuhan pasar yang beragam. Nah, selain itu, keragaman keahlian ini itu juga sangat penting. Dewan yang efektif harus memiliki kombinasi kompetensi yang sesuai dengan tantangan perusahaan seperti teknologi digital, ESG, atau pengalaman internasional. Dengan demikian, dewan ini mampu berpikir lebih strategis dan adaptif. Lalu yang selanjutnya ada frekuensi dan kualitas pertemuan dewan. Nah, efektivitas dewan ini tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di dalamnya, tetapi juga bagaimana mereka bekerja. Salah satu indikatornya adalah frekuensi pertemuan. Nah, pertemuan yang rutin ini memungkinkan dewan memantau kinerja dan risiko secara berkala. Namun lebih banyak rapat tidak selalu berarti lebih efektif. Jika terlalu sering, hal itu justru bisa menjadi tanda adanya masalah atau membuat pengawasan menjadi tidak fokus. Karena itu, yang paling penting adalah kualitas pertemuan, agenda yang strategis, informasi yang relevan, diskusi yang terbuka, serta adanya sesi tanpa manajemen menjadi faktor utama dalam menciptakan pengawasan yang benar-benar efektif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komite-komite pendukung dewan. Komite pendukung dewan adalah organ khusus yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, terstruktur, dan mendalam. Karena lingkup tanggung jawab dewan sangatlah luas, sebagian tugas didelegasikan kepada komite agar terdapat
pembagian kerja, dan spesialisasi pada bidang tertentu. Komite ini bekerja dengan melakukan analisis detail, pengkajian risiko, serta penelaah kebijakan perusahaan sebelum memberikan rekomendasi kepada Dewan Penuh. Meskipun demikian, tanggung jawab akhir tetap berada pada Dewan Komisaris. Keberadaan komite merupakan ciri tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau CCC, dan menunjukkan sistem pengawasan yang matang serta profesional. Lalu kemudian ada peran dan fungsi komite audit. Nah, yang pertama itu pengawasan pelaporan keuangan. Komite audit meninjau laporan keuangan sebelum dipublikasikan untuk memastikan penyajian yang wajar, akurat, dan sesuai standar akuntansi, serta membahas estimasi dan kebijakan akuntansi yang signifikan. Lalu yang kedua ada pengawasan pengendalian internal dan manajemen risiko. Nah, di sini komite mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, mengidentifikasi kelemahan, dan memastikan adanya tindak lanjut perbaikan guna mencegah kesalahan maupun kecurangan. Yang ketiga yaitu hubungan dengan auditor eksternal. Nah, di sini komite merekomendasikan penunjukan auditor eksternal, meninjau ruang lingkup dan hasil audit, serta menjaga independensinya. Lalu yang terakhir yaitu pengawasan audit internal. Nah, di sini komite menyetujui rencana kerja audit internal, meninjau hasil audit tersebut, dan memastikan temuan penting yang harus ditindaklanjutin. Kemudian ada peran dan fungsi komite nominasi dan remunerasi. Nah, komite nominasi dan remunerasi merupakan komite strategis yang berfokus pada kualitas kepemimpinan dan kebijakan kompensasi perusahaan. Komite ini memastikan perusahaan dipimpin oleh individu yang tepat serta memiliki sistem insentif yang selaras dengan tujuan jangka panjang. Yang pertama yaitu fungsi nominasi. Komite melakukan identifikasi, evaluasi, dan rekomendasi kepada calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyusun perencanaan sukses terutama untuk posisi CEO dan eksekutif kunci, serta mengevaluasi kinerja dewan dan manajemen secara berkala. Lalu yang kedua yaitu fungsi remunerasi. Nah, komite menetapkan dan meninjau kebijakan kompensasi agar tidak kompetitif dan berbasis kinerja. Paket remunerasi mencakup gaji, bonus, dan insentif jangka panjang yang dirancang agar tidak mendorong pengembalian risiko berlebihan. Lalu ada peran strategis. Secara keseluruhan, komite ini berperan sebagai arsitek kepemimpinan dan perancang sistem insentif perusahaan untuk memastikan organisasi dipimpin oleh orang yang tepat dan termotivasi mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Marta Marsolina Inggolan dengan NPM 240 130 10310. Dalam bab struktur kepemilikan dan faktor penentu GCG, saya akan menjelaskan tentang subbab interaksi komite dengan auditor internal dan juga eksternal. Jadi, interaksi antara komite auditor internal dan juga eksternal ini itu merupakan fondasi dari sistem pengawasan yang kuat dan juga kredibel. Hubungan ini itu akan membentuk sebuah akuntabilitas, auditor, manajemen, dan juga komite audit yang dirancang untuk memastikan adanya check and balance dalam laporan keuangan. Nah, untuk peran dari komite audit yang pertama itu mengadakan pertemuan secara teratur dengan tim auditor eksternal, baik dengan ataupun tanpa adanya seorang manajemen. Yang kedua, memastikan bahwa manajemen itu mengambil tindakan korektif yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang diangkat oleh auditor. Nah, yang kedua itu untuk peran auditor internal itu, yaitu sebagai mata dan telinga dalam organisasi memberikan evaluasi independen dan juga objektif terhadap efektivitas proses manajemen risiko. Nah, selanjutnya, auditor internal ini itu memiliki dua jalur pelaporan. Yang pertama itu jalur fungsional langsung ke ketua komite audit, dan yang kedua itu jalur administratif ke manajemen senior yang biasanya itu CEO atau CFO. Nah, yang ketiga, peran dari auditor eksternal itu adalah memberikan jaminan atas laporan keuangan historis. Jadi, komite audit ini menggunakan informasi dari kedua sumber ini untuk mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai kesehatan tata kelola dan juga pengendalian perusahaan
yang memungkinkan mereka untuk menjalankan peran pengawasan mereka dengan lebih efektif atas nama Dewan Penuh dan juga pemegang sahamnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang subbab struktur kepemimpinan dewan atau CEO duality. Jadi, dalam dunia corporate ini itu selalu banyak isu tentang siapa yang seharusnya memimpin dewan. CEO duality ini itu adalah di mana satu individu itu memiliki dua jabatan penting dalam suatu perusahaan, di mana dia itu sebagai direktur utama dan juga sebagai ketua dewan komisaris. Nah, CEO duality ini itu biasanya itu ditetapkan di negara seperti Amerika Serikat, namun seringkali tidak dianjurkan, bahkan dilarang di negara lain. Pendukung CEO duality ini itu mengajukan argumen yang berpusat pada efisiensi dan juga kesatuan kepemimpinan. Mereka itu berpendapat bahwa dengan CEO duality ini itu akan menciptakan kepemimpinan yang jelas dan juga tidak ambigu, baik bagi para pihak internal maupun eksternal. Dengan satu orang di puncak pimpinan, pengambilan keputusan ini dapat menjadi lebih cepat dan juga lebih tegas, dan yang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang akan bergerak dengan cepat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keuntungan dan juga kerugian pemisahan jabatan. Jadi, keuntungan utama dari pemisahan jabatan atau role separation terletak pada penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Keuntungan ini dapat diuraikan yang pertama yaitu pengawasan yang lebih independen. Dengan seorang ketua dewan yang independen, dewan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengawasi dan juga mengevaluasi kinerja CEO. Yang kedua, peningkatan keseimbangan kekuasaan. Pemisahan peran mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu individu. Yang ketiga, peran fokus yang lebih baik. Jadi CEO itu dapat fokus sepenuhnya pada tugas-tugas pengelolaan operasional dan juga eksekusi strategi sehari-hari. Sementara untuk ketua dewannya itu bisa berkonsentrasi pada kepemimpinan dewan dan juga memastikan proses tata kelola berjalan efektif. Yang keempat, peningkatan komunikasi dan juga pemangku kepentingan. Seorang ketua dewan yang independen dapat menjadi penghubung yang lebih kredibel antara perusahaan dan juga pemegang saham. Nah, sementara ada potensi kebingungan dan juga konflik. Seperti yang pertama itu adalah pengambilan keputusan yang lebih lambat. Proses yang mengharuskan konsultasi dan juga persetujuan dari dua pemimpin dapat memperlambat kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Yang kedua, ketua dewan yang kurang terinformasi. Seorang ketua dewan eksternal atau independen mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang operasi sehari-hari perusahaan seperti yang dimiliki oleh CEO. Yang ketiga, kesulitan menemukan kandidat yang tepat. Menemukan dua individu luar biasa yang dapat mengisi peran CEO dan juga ketua dewan secara terpisah dan yang dapat bekerja sama secara efektif bisa menjadi tantangan yang lebih besar daripada menemukan satu pemimpin yang kuat saja. Nama saya Gendis Alfa Sukmazaskia dengan NPM akhir 321. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik terbaik dalam kepemimpinan dewan. Praktik terbaik dalam kepemimpinan dewan bertujuan untuk memastikan fungsi pengawasan dan arah strategis perusahaan itu berjalan efektif. Apakah jabatan CEO dan ketua dewan digabung atau dipisah? Fokus utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas, dan membuat dewan berperan aktif sebagai pengarah strategis perusahaan. Ada 5 komponen tata kelola kepemimpinan dewan. Yang pertama ada piagam dewan atau board charter. Piagam dewan merupakan dasar utama tata kelola dewan karena berisi penjelasan tertulis tentang peran, tanggung jawab, dan wewenang dewan serta masing-masing jabatan penting. Dokumen ini juga mengatur hubungan kerja antara CEO dan ketua dewan. Jika jabatan digabung, piagam harus memuat mekanisme pengimbangan yang kuat agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Yang kedua ada ketua direktur independen. Dalam struktur di mana seorang CEO merangkap ketua dewan, peran ketua direktur independen menjadi sangat penting sebagai penyeimbang. Ia memimpin anggota independen dan memastikan fungsi pengawasan tetap objektif serta tidak didominasi oleh manajemen. Yang ketiga ada sesi eksekutif dewan. Sesi eksekutif dewan adalah pertemuan khusus anggota dewan independen tanpa kehadiran manajemen. Forum ini memberi ruang diskusi yang lebih jujur dan terbuka untuk membahas kerja pimpinan, resiko dan isu sensitif sehingga kualitas pengawasan meningkat. Yang keempat ada evaluasi kinerja dewan. Evaluasi rutin itu membantu dewan menilai efektivitas pekerjaannya sendiri, baik secara kolektif maupun per anggota dan komite. Proses ini penting untuk menemukan kelemahan, memperbaiki dinamika kerja, dan menyesuaikan kebutuhan keahlian
Agar objektif, evaluasi bisa dibantu oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan pemegang saham. Kepemimpinan dewan yang baik juga ditandai dengan komunikasi yang terbuka pada pemegang saham. Dialog aktif mengenai tata kelola, strategi, dan kinerja perusahaan, membangun kepercayaan, serta memastikan dewan memahami perspektif investor. Elemen-elemen tersebut merupakan mekanisme dalam praktek kepemimpinan dewan yang direncanakan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat fungsi pengawasan, dan meningkatkan akuntabilitas. Penerapannya membantu dewan bekerja lebih efektif, independen, dan strategis dalam mengarahkan perusahaan. Ada pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas GCG. Struktur kepemimpinan dewan, apakah jabatan CEO dan ketua dewan digabung atau dipisahkan, itu berpengaruh besar terhadap kualitas good corporate governance. Pilihan struktur ini menentukan tone at the top, membentuk budaya akuntabilitas, dan memengaruhi cara pengawasan dijalankan di seluruh organisasi. Dampaknya terlihat pada independensi dewan, evaluasi kinerja, pengawasan risiko, dan kepercayaan investor. Ada beberapa dampak kepemimpinan terhadap tata kelola. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap independensi dewan. Yang kedua ada pengaruh terhadap evaluasi kinerja dan remunerasi. Yang ketiga ada pengaruh terhadap pengawasan risiko. Yang keempat ada pengaruh terhadap persepsi investor. Secara tata kelola, pemisahan jabatan CEO dan ketua dewan itu cenderung menghasilkan kualitas GCG yang lebih tinggi karena menciptakan keseimbangan kekuasaan, pengawasan lebih yang independen, evaluasi lebih objektif, dan budaya akuntabilitas yang lebih kuat.